Ya, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya pada siang hari ini sharing terkait dengan eh, standar proses pembelajaran ya, yang didasarkan pada Permendikbud Ristek nomor 53 tahun 2023. Nah, nggih, sebenarnya peraturan ini sedang dalam proses review ya. Nah, sedang proses review, ada beberapa mungkin yang akan diubah atau diperbaiki ya. Tapi mungkin perubahannya memang yang terkait yang kontroversi saja. Beberapa hal yang tidak kontroversial tetap akan dijalankan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa kok standar ini menjadi penting? Karena kita di penjaminan mutu itu konsepnya begini. Eh, Mutu itu adalah kemampuan dari satu produk atau layanan untuk memenuhi ekspektasi dari customer. Sebagai upaya kita untuk memenuhinya, maka kita harus memiliki patokan sebagaimana yang disebutkan di dalam konsep standar. Jadi standar itu sebenarnya patokan yang dirujuk oleh setiap pihak yang berkepentingan untuk menunjukkan kita itu bermutu atau tidak. Ya, kalau tidak punya standar ya betapa enaknya, berarti nggak bisa disalahkan. Gitu ya. Tapi untuk dijadi patokan perlu kita memiliki standar. Ya, izinkan saya share screen terkait dengan materi kita pada siang hari ini ya, apa namanya sharing kita ya, yaitu tentang standar proses pembelajaran yang saya rujuk dari Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023. Secara khusus pasal yang terkait dengan proses pembelajaran ini ada di pasal 11 sampai pasal 25 ya. Nah, eh, ketika kita berbicara tentang proses pembelajaran, tentu kita harus tahu dulu definisi ya. Ini saya ambilkan dari peraturan menteri tersebut ya, permen tersebut ya. Standar proses pembelajaran itu merupakan kriteria minimal proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang sudah didefinisikan di pertemuan sebelumnya ya. Jadi merupakan kriteria minimal proses pembelajaran seperti apa. Sementara pembelajaran itu apa sebenarnya? Pembelajaran itu adalah proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen atau pembimbing atau pengajar gitu ya, dan sumber ajar pada suatu lingkungan belajar tertentu, apakah itu daring, apakah itu luring. Ini adalah secara umum definisinya ya. Nah, kalau kita lihat dalam standar nasional pendidikan, di mana standar nasional menurut Permendikbudristek itu kita biasanya dibagi menjadi tiga kelompok ya. Ada namanya standar luaran, ada namanya standar proses, ada namanya standar masukan. Atau dalam bahasa manajemen kita biasa menamakan IPO, input, proses, output. Nah, di standar luaran ini namanya standar kompetensi lulusan. Kalau di pendidikan namanya standar kompetensi lulusan. Kalau di penelitian maka standar hasil penelitian. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian untuk bisa memastikan standar luaran ini terpenuhi, maka kita akan menstandarkan juga prosesnya. Di dalam standar proses ini ada tiga. Yang pertama adalah standar proses pembelajaran yang akan kita bahas atau kita diskusikan di siang hari ini. Ada namanya standar penilaian dan ada standar pengelolaan. Jadi ada tiga hal di standar proses. Sementara di standar input itu ada empat, yaitu standar isi, dalam bahasa lainnya adalah kurikulum, ada standar dosen dan pendik atau men atau manpower, ada standar sarpras atau infrastruktur, ada standar pembiayaan atau keuangan ya. Jadi ada empat standar masukan, tiga standar proses dan satu standar luaran. Totalnya ada 8 standar untuk standar nasional pendidikan. Kemarin Bapak dan Ibu sudah belajar tentang standar kompetensi lulusan, bagaimana permen itu mengatur, dan bagaimana kita menyusun standar. Nah, saat sekarang ini kita akan belajar tentang standar proses pembelajaran. Yang kita akan pelajari adalah apa yang diatur oleh permen tersebut terkait dengan proses pembelajaran dan bagaimana kita bisa
menyusun dokumen standar proses pembelajaran. Ya. Nah, yang pertama yang harus kita pahami di dalam permen itu, saya tidak menyebutkan pasal-pasalnya ya. Mungkin Bapak Ibu perlu mendownload dan melihat sendiri, tapi ini kurang lebih ringkasan dari apa yang ada di pasal 11 sampai 25. Jadi lingkupnya ketika kita mendefinisikan standar proses pembelajaran itu lingkupnya ada tiga, yaitu perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian proses pembelajaran. Perencanaan proses pembelajaran, Bapak Ibu sudah sangat mafhum, ini itu mirip dengan RPS, rencana pembelajaran semester. Kalau dalam ini bentuk dokumen perencanaan proses pembelajaran itu salah satu yang paling populer adalah RPS ya. Kemudian pelaksanaan proses pembelajarannya, nanti kita belajar tentang metode, beban, dan seterusnya. Kemudian ada penilaian proses pembelajaran. Ya. Nah, di bagian yang pertama, yaitu perencanaan proses pembelajaran, itu didefinisikan seperti ini, Bapak Ibu. Ini yang saya sampaikan itu menurut peraturan menteri ya, saya tidak akan menambah atau mengurangi dulu ya. Yaitu perencanaan proses pembelajaran merupakan kegiatan perumusan capaian pembelajaran yang akan menjadi tujuan pembelajaran. Ya, tujuan belajar ini apa? Maka capaian pembelajarannya harus dirumuskan. Kalau dalam mata kuliah ini namanya CPM, ya, capaian pembelajaran mata kuliah. Kemudian setelah merumuskan capaian pembelajaran, dalam perencanaan juga harus mengatur tentang cara mencapai tujuan belajar yang isinya strategi dan metodenya. Ketika caranya sudah ada, maka dalam perencanaan juga harus mengatur cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran itu bagaimana. Nah, ketiga hal inilah yang dimaksud dengan perencanaan proses pembelajaran. Dan ini dilakukan oleh dosen dan atau tim dosen pengampu. Jadi dosen pengampu atau tim dosen pengampu. Maksudnya tim teaching kalau ini ya. Nah, dokumen ini itu secara formal ini sebenarnya namanya RPS ya. Coba Bapak Ibu lihat kalau Bapak Ibu itu hanya mengandalkan dari Permendikbudristek yang ada itu, Bapak Ibu kira-kira dapat apa ini kalau nyusun standar seperti ini karena akan kesulitan. Jadi narasi tentang perencanaan pembelajaran hanya itu, hanya mengatur tentang itu. Sehingga ini yang saya kasih warna ini adalah analisis kita analisis kita terhadap permen tersebut ya. Narasi tentang perencanaan proses pembelajaran atau RPS dalam Permendikbud itu masih bersifat umum, tidak operasional. Jika dirunut, proses pembelajarannya berisi 3 langkah sesuai dengan esensi OBE, Outcome Based Education, yaitu tetapkan tujuan, kemudian rumuskan strateginya, ukur atau nilai ketercapaian dari outcome. Itu adalah outcome based education, 3 langkah itu ya. Kemudian PT Bapak dan Ibu dapat menjabarkan standar proses ini yang mencakup RPS mengacu kepada situasi internal PT atau referensi lain yang lebih operasional. Kata kuncinya operasional. IAPS, LAM, dan lain sebagainya. Instrumen-instrumen ada di sana. Coba perhatikan juga lingkup proses pembelajaran dari Permendikbud nomor 3 tahun 2020. SNDikti yang lama itu lingkupnya mungkin lebih operasional daripada yang ada di Permendikbud yang baru ini. Ya, ini Bapak Ibu tugas kita dalam menyusun standar pendidikan di perguruan tinggi kita apa? Tugas kita itu menurut pasal 6 itu adalah menjabarkan secara operasional dari standar tadi. Standar yang tadi, yang 3 ini tadi, itu nggak operasional sama sekali, atau bahasanya masih terlalu general. Sehingga jadi standarnya gimana ya? Susah gitu ya. Nah, kita harus bisa merumuskan itu, menjabarkan itu menjadi operasional, dan kemudian ditetapkan menjadi standar perguruan tinggi kita yang isinya melampaui dari apa yang tadi sudah disampaikan. Kemudian ditetapkan oleh perguruan tinggi, oleh Pak Rektor setelah mendapatkan pertimbangan dari Senat Perguruan Tinggi dan dari yayasan kalau swasta ya. Nah, tadi saya sampaikan sebenarnya proses pembelajaran tadi itu outcome based banget ya. Bagaimana outcome-nya, bagaimana delivery-nya, bagaimana assessment. Saya tidak akan terlalu detail di outcome based, nanti mungkin kita bisa diskusikan ya.
Nah, ini yang saya tadi sampaikan. Kalau Permendikbud nomor 3 tahun 2020, pada bagian proses pembelajaran itu isinya ada 4 hal ini. Ya, kalau di dalam Permendikbud yang baru isinya 3, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Sementara kalau Permendikbud yang lama itu isinya 4. Apa? Yang pertama karakteristik pembelajaran, yang kedua adalah RPS atau rencana pembelajaran, yang ketiga adalah pelaksanaan pembelajaran, yang isinya bentuk dan metodenya, bentuknya apakah kuliah, metodenya apakah diskusi kelompok, dan seterusnya. Yang terakhir adalah beban belajar mahasiswa. Jadi ini yang diatur di dalam permen yang lama. Sehingga maksud saya apa? Kenapa kok ini saya sampaikan? Kadang-kadang Bapak Ibu itu sudah punya standar yang ada saat ini mengacu kepada Permendikbud yang lama. Tolong jangan di-delete gitu ya. Tolong dilihat kembali mana yang bisa dimasukkan, mana yang masih bisa bahkan malah mungkin lebih detail di sana dibandingkan dengan Permendikbud yang baru. Contohnya adalah tentang RPS. RPS itu di Permendikbud yang lama itu jelas banget RPS minimal memuat A, B, C, D. Sementara yang baru ini nggak ada sama sekali tentang RPS itu seperti apa. Pokoknya RPS itu isinya adalah memuat CPL, memuat strategi, memuat penilaian. Selesai. Tanpa ada detailnya. Gitu ya. Nah, itu kurang lebih tentang perencanaan proses pembelajaran yang diatur di dalam Permendikbud. Ya. Kemudian kita menginjak yang berikutnya, apa yang diatur dalam Permendikbud tentang proses pembelajaran. Yang berikutnya adalah tentang pelaksanaan proses pembelajaran. Ya, pelaksanaan proses pembelajaran. Kalau di Permendikbud yang lama itu isinya ini, isinya bentuknya itu adalah kuliah, kuliah nanti berapa SKS dan seterusnya, metodenya seperti apa gitu. Itu tentang yang lama. Kalau yang baru seperti apa? Kita lihat. Pelaksanaan proses pembelajaran itu merupakan definisi ya, pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara terstruktur sesuai dengan arahan dosen atau tim dosen pengampu dengan bentuk, strategi, dan metode pembelajaran. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di sini tadi bentuknya itu seperti ini, metodenya seperti ini, strategi itu adalah tahapan yang akan diambil, gitu ya. Jadi mirip lah ya. Kemudian harus mengacu kepada perencanaan proses pembelajaran. Jadi pelaksanaan proses pembelajaran itu harus mengacu kepada RPS yang sudah kita susun. Itu bunyi pasal yang ada di Permendikbud. Ya. Kemudian apa yang diatur? Kembali yang diatur itu general lagi, Bapak Ibu. Di Permendikbud ini itu general, yaitu menyatakan bahwa penyelenggaraan proses pembelajaran itu harus mengacu kepada menciptakan 4 hal ini. Ya. Suasana belajarnya harus menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif. Sangat umum. Kalau sangat umum seperti ini, sebenarnya kalau nanti detailnya, ini cocoknya adalah ini dijadikan dokumen kebijakan, bukan dokumen standar. Ya, memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan dan seterusnya, bahkan berkebutuhan khusus bagi mahasiswa. Ini juga sama. Ini kalau narasi persis seperti ini, cocoknya jadi pernyataan kebijakan. Ya. Kemudian menjamin keamanan, kenyamanan, kesejahteraan hidup sivitas akademika, termasuk pencegahan penanganan tindak kekerasan, diskriminasi terhadap sivitas akademika. Ini juga cocoknya menjadi kebijakan. Ya. Kemudian memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat. Proses belajarnya bisa daring, bisa luring, bisa masuk berbagai tahapan kurikulum. Jadi masuknya itu langsung ke semester 3 itu bisa, ya. Misalkan melalui RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Ini adalah bentuk-bentuk fleksibilitas yang ada. Bahkan dalam kurikulum juga ada fleksibilitas adanya mikrokredensial. Ya, mikrokredensial itu nanti aja di kurikulum ya, saya tidak akan detail dulu. Jadi fleksibilitas proses pendidikan itu memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat. Ini juga cocok di kebijakan. Gitu ya. Nah, kemudian bentuk pembelajarannya itu diatur apa? Ada kuliah, responsi, persis seperti yang di atas tadi. Kemudian
bentuk ini dilakukan dengan kegiatan belajar terbimbing maupun penugasan terstruktur ataupun mandiri dari mahasiswa tersebut. Ya. Kemudian untuk memenuhi beban belajar dapat dilakukan dalam 3 cara ini. Dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama. ABC ini dalam bahasa yang lama namanya MBKM. Ya, bisa dalam program studi yang berbeda tapi perguruan tingginya sama, bisa dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain, atau bahkan lembaga di luar perguruan tinggi, tapi tentu dengan bimbingan dosen atau pembimbing yang ditunjuk. Ya. Kemudian apalagi yang diatur? Yang diatur itu beban belajarnya dan MTK-nya, masa tempuh kurikulum. Ya, misalkan beban belajar dan masa tempuh kurikulum untuk diploma D1, D2, D3 ini diatur bebannya itu minimal sekian SK dan masa tempuh kurikulumnya sekian semester. Kemudian diatur juga dalam permen itu distribusi beban belajar. Semester 1 dan 2 itu maksimum hanya 20 SKS. Nah, kalau detail-detail seperti ini cocok untuk dijadikan standar. Tapi yang tadi kembali ke yang awal tadi, yang sifatnya general-general seperti ini cocoknya disusun menjadi dokumen kebijakan. Ya, tentu kebijakan didetailkan operasional menjadi standar, ya, tapi narasi yang sesuai dengan apa yang ada di permen tadi kalau dikopi jadinya nanti dokumen kebijakan, ya. Kemudian distribusi beban belajar semester 3 dan seterusnya maksimum 24 SKS. Artinya kalau lebih dari 24 SKS mahasiswa tidak akan diakui oleh PD Dikti dan tidak akan mendapatkan PSN. PISN itu nomor ijazah, ya, karena nggak dianggap sebagai mahasiswa. Ya. Kemudian di antara semester 1 dan 2, semester apa namanya per tahun itu kita bisa menyelenggarakan namanya semester antar. Misalkan semester 2 selesai, kok ini prei atau liburnya agak panjang, ada semester antara, itu maksimum 9 SKS, ya, atau semester sela, apapun namanya, ya. Kemudian D1 sampai D3, mohon Bapak, kalau Bapak Ibu ada yang D1 sampai D3, itu ada kewajiban magang di dunia usaha, dunia industri, dunia kerja. Dengan durasi, kalau D1 ditetapkan oleh perguruan tinggi, silahkan. Kalau D2 dan D3, minimal 1 semester harus magang, atau setara 12 KS. Tugas akhirnya untuk D3 itu berupa prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lain yang sejenis, baik individu maupun berkelompok. Jadi boleh tugas akhir berkelompok, ya. Kemudian untuk S1 dan S1 terapan, beban belajar minimum 144 SKS, masa tempuh kurikulumnya 8 semester. Distribusinya sama seperti yang tadi. Kemudian untuk program S1 yang non program studi kedokteran, kebidanan dan keperawatan, pemenuhan sebagian beban belajar itu dapat dengan menggunakan MBKM, yaitu 1 semester 20 SKS di program studi lain, maksimal 2 semester setara 40 SKS di luar PT, kayak tadi, ya. Kemudian untuk S1 terapan, itu wajib magang, 1 semester 20 SKS. Bisa maksimal 2 semester atau setara 40 SKS di luar PT. Bisa itu artinya bisa dimanfaatkan atau tidak, ya. Tugas akhirnya bisa berupa skripsi, prototipe, proyek berbentuk tugas akhirnya yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok, ya. Ini bisa berkelompok juga, ya. Atau bahkan tidak ada skripsi juga boleh. Tidak ada skripsi, tidak ada ini kalau apa? Kurikulumnya itu sudah didesain berbasis proyek, ya. Artinya kompetensi lulusan bisa terpenuhi dari kurikulum yang ada, maka tidak perlu skripsi, itu juga boleh diizinkan, ya. Kemudian S2 dan S3, kalau ada Bapak Ibu beban SKS-nya 44 sampai 72 SKS, masa tempuh kurikulum 3 sampai 4 semester. Tugas akhirnya berupa tesis, prototipe, proyek, bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, tidak boleh kelompok, ya. Kemudian S3 ini maksimal masa tempuh kurikulumnya 6 semester, tidak diatur bebannya, ya.
Distribusi materinya yang diatur, 2 semester pembelajaran itu harus mendukung penelitian, 4 semester mendukung pelaksanaan penelitian. Jadi yang kedua ini mendukung penelitian, apakah itu metodologi penelitian dan seterusnya, itu 2 semester. Tugas akhirnya disertasi, prototipe, proyek, dan bentuk tugas akhir lain dan sejenis. Ya. Kemudian yang profesi. Profesi itu beban belajar minimal 36 SKS. Masa tempuhnya 2 semester. Khusus untuk spesialis dan subspesialis untuk kedokteran, itu diatur tersendiri. Ya. Kemudian juga ada namanya tentang paruh waktu. Paruh waktu itu perguruan tinggi dapat menetapkan masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu dengan memperhatikan masa tempuh kurikulum, beban belajar, dan efektivitas pembelajaran, fleksibilitas proses pembelajaran, dukungan dana, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya. Tetapi ketika kita menetapkan masa mahasiswa paruh waktu, masa studi tidak boleh melebihi 2 kali masa tempuh kurikulum. Kalau masa tempuh kurikulum itu 8 semester, ya maksimal harus berakhir di 16 semester atau 8 tahun. Ya. Program studi double degree, kalau Bapak Ibu double degree dengan perguruan tinggi di luar negeri, maka masa tempuh kurikulumnya bisa berbeda dan disetujui oleh menteri. Ya. Fast track jalur cepat. Ya, fast track diperuntukkan bagi mahasiswa dengan kemampuan luar biasa. Luar biasa itu seperti apa, Bapak Ibu yang tetapkan? Kalau mengacu kepada Permendikbud yang lama, itu IPK-nya 3,5 dan seterusnya. Ini ada aturan yang lebih detail di Permen yang lama. Jadi Bapak Ibu kalau bingung bisa merujuk ke Permen yang lama sebenarnya. Ya. S2 dan S2 terapan dalam bidang yang sama minimal 6 semester mengikuti S1 terapan. Jadi kalau S1 pengen fast track ke S2, S1 tapi nanti dapat ijazah langsung ke S2, minimal di S1-nya sudah 6 semester. Begitu juga profesi guru minimal 6 semester mengikuti S1 dan S2 terapan. S3 itu fast track dari S2, minimal 2 semester harus sudah di S2-nya. Dan syaratnya adalah program studi asal dan tujuan itu di perguruan tinggi yang sama, kemudian harus terakreditasi unggul atau internasional, atau tidak unggul, tidak internasional, tapi ditetapkan oleh menteri, mendapat penugasan dari menteri. Ya. Perguruan tinggi yang mengajukan program fast track, silahkan mengajukan ke kementerian, ya, yang S2 terutama atau S3. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, yaitu standar proses pembelajaran di lingkup yang terakhir itu terkait dengan penilaian proses pembelajaran. Ya. Nah, penilaian proses pembelajaran ini, mohon ini jangan rancu dengan penilaian, karena ada standar tersendiri namanya standar penilaian. Nah, standar yang ada di sini, yang menjadi lingkup di sini, itu penilaian proses pembelajaran merupakan kegiatan asesmen terhadap rencana yang tadi, terhadap pelaksanaan proses pembelajaran. Tujuannya apa penilaian ini? Untuk memperbaiki proses pembelajaran. Jadi bukan penilaian ada skor mahasiswa ini nilainya A, nilainya B, bukan yang itu. Kalau itu diatur di standar penilaian. Ini lebih ke arah evaluasi proses pembelajaran untuk melihat apakah perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran itu sudah bagus atau belum. Ini dilakukan oleh dosen, tim dosen, melalui koordinasi UPPS. Contohnya apa? Contohnya asesmen itu Bapak Ibu mungkin mengenal, namanya EDOM, evaluasi dosen oleh mahasiswa, yang berupa bentuknya itu survei, untuk memperbaiki proses pembelajarannya. Apakah perencanaannya bagus, apakah pelaksanaannya bagus gitu ya. Jadi mohon di highlight bahwa ini berbeda dengan standar penilaian. Ruang lingkupnya sama yaitu penilaian tapi bukan di standar penilaian ya. Keseluruhan proses pembelajaran itu harus dievaluasi secara berkelanjutan minimal terhadap 2 aspek apa? Aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan, ini EDOM tadi salah satunya, jumlah mahasiswa aktif, masa tempuh kurikulum, masa penyelesaian studi mahasiswa, maupun tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja. Jadi aspek-aspek ini dipakai sebagai
instrumen untuk mengevaluasi proses pembelajaran. Ini yang ada di standar, ya. Nah, kurang lebih konten dari apa namanya standar proses pembelajaran yang ada di dalam Permendikbud 53 2023 pasal 11 sampai 25 yang mencakup 3 ruang lingkup, yaitu perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian proses pembelajaran. Kurang lebih isinya itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang bagaimana kita menyusun standar setelah kita tahu bahwa oh itu toh yang diatur di standar nasional. Kemudian kita melihat introspeksi di perguruan tinggi kita, bagaimana kita mengoperasionalkan standar-standar itu, atau bagaimana kita menyusun dokumen standar di perguruan tinggi kita. Ya, nah di standar PT saya mengenalkan mungkin namanya tabel SIS. Ya, SIS itu apa? Yang pertama standar, standar itu pernyataan standarnya. I itu indikator, S yang berikutnya adalah strategi. Jadi standar, indikator, strategi itu adalah dokumen kunci di dalam dokumen standar atau bagian kunci di dalam dokumen standar supaya standar kita itu berbunyi atau operasional, ya. Nah, contoh inti dokumen standar tadi saya sampaikan. Bapak Ibu mungkin kalau membaca dokumen standarnya masing-masing, ada visi misi, ada rasional, ada daftar istilah, itu semua bunga-bunga, ya. Semua itu bunga-bunga, ya. Bunga-bunga itu ya ya penting, tetapi core-nya itu bukan di situ. Core-nya itu di 3 hal ini, yaitu yang pertama adalah isi pernyataan standar, yang kedua adalah indikator kinerja, yang berikutnya strategi pencapaian. Strateginya ini juga saya coba hilangkan dulu. Saya nggak akan fokus ke strategi pencapaian. Sehingga kita hanya akan fokus kepada isi pernyataan standar dan indikator kinerja. Isi pernyataan standar inilah yang memuat ABCD. Bapak Ibu mungkin masih ingat bagaimana menyusun standar. Ada ABCD. A itu adalah audience, yaitu orang yang akan melaksanakan standar itu. B itu behavior. Behavior itu apa yang harus dilakukan. C itu competence. Competence itu level seperti apa yang harus dia lakukan. D itu degree. Degree, maaf, yang kompetensi itu KPI-nya, degree itu levelnya seperti apa. Ya. C dan D itu bisa masuk ke dalam indikator yang nanti kita bahas. Ya. Contohnya apa? Kaprodi memastikan, ini berarti A-nya adalah kaprodi, B-nya memastikan apa? C ini kompetensinya apa? Setiap dosen, profil dan kinerja dosen memenuhi standar kompetensi lulusan. Nah, ini apa namanya? C-nya. C-nya itu kompetensinya. Tapi tentu ini nggak jelas gitu. Degree-nya seperti apa? Oh, degree-nya diatur dalam indikator yang lebih detail. Persentase lektor, lektor kepala, dan guru besar itu minimal 60%. Persentase S3 minimal 40%. Indeks kinerja dosen minimal 3,6 skala 4. Ya. Jadi ini adalah indikator-indikator untuk menilai, memastikan apa? Memastikan bahwa standar ini telah terpenuhi. Ini indikator, gitu ya. Nah, ketika kita sudah paham itu, kemudian kita kembali ke teori sedikit, Bapak Ibu. Ketika kita mau menyusun standar perguruan tinggi kita, maka kita harus merujuk kepada sumber-sumber rujukan. Sumber-sumber rujukan itu bisa dari internal, bisa dari eksternal. Dari internal adalah dari visi misi, nilai-nilai PT, perguruan tinggi kita masing-masing. Dari eksternal, minimal adalah dari SNDikti, tadi yang Permendikbud 53 tahun 2020. Tapi kembali ingatkan, ternyata SNDikti-nya Permendikbud itu nggak operasional, hanya general sekali, hanya beberapa saja yang operasional. Tapi kalau boleh dilihat, sebagian besar itu general. Sehingga kita akan kesulitan kalau hanya mengacu dari SNDikti. Kita perlu mengacu dari berbagai rujukan yang lain. Misalkan dari BAN PT, IAPT, IAPS,
dari LAM PT, dari akreditasi internasional, dari IKU yang 8 IKU itu, dari perankingan, dari macam-macam. Kalau dalam mahasiswa dari Simkat Mawa, dari berbagai hal. Jadi mohon jangan menutup hanya satu ini, berbagai hal. Baru kemudian diramu menjadi standar perguruan tinggi kita. Nah, bagaimana itu kita melakukannya? Kita bisa melakukan dengan tabel ini. Saya menamakan ini namanya tabel SIS, Bapak Ibu ya. Tabel SIS ya. Apa yang kita lakukan? Yuk kita belanja rujukan. Belanja rujukan itu belanja yang ini. Apa yang dilakukan? Nomor satu, ini ada nomor, ada referensi, berarti ada rujukan. Rujukannya dari mana ini? Rujukannya dari mana ini? Oh, dari Permendikbud 53 tahun 2020 pasal sekian. Narasinya bagaimana? Ambil di copy paste di sini. Nggak usah diubah-ubah, copy paste saja ditaruh di sini. Kemudian ini sebagai indikator apa pernyataan standar? Rencananya narasi ini cocoknya jadi indikator apa jadi standar ya? Ini nggak ada salah, nggak ada ya. Nah, ditulis saja misalkan, oh ini cocoknya sebagai indikator. Misalkan. Terus kemudian, ayo dari Permendikbud lagi, apalagi yang bisa diambil, taruh di sini. Terus kemudian kita pisah lagi ya dari IAPS. IAPS kita belanja narasinya seperti apa, kemudian kita copy ditaruh di sini. Nah, yang warna merah ini itu adalah tempat kita belanja. Belanja apa? Belanja rujukan yang menjadi calon-calon standar kita, gitu ya. Yang kita rasa kok penting ini jadikan standar, ya. Kemudian yang warna hijau ini itu setelah kita belanja, kemudian kita nengok ke tempat kita, perguruan tinggi kita. Yang nomor satu ini kita sudah punya standarnya atau belum ya? Oh, sudah ada. Ini masuknya di standar proses pembelajaran. Kita sudah ada kok. Loh, kita sudah punya indikator atau pernyataan standarnya belum ya yang sesuai dengan ini? Oh, sudah ada. Sudah punya indikatornya belum? Oh, sudah ada. Berarti sudah ada tindakan kita nggak ngapa-ngapain. Standar kita sudah oke, top. Kemudian bagaimana kalau misalkan kita sudah punya standarnya, tetapi pernyataannya juga sudah punya, tapi kok indikator saya itu jelek banget ya. Wah, bagus yang ada di dalam dokumen ini. Dokumen ini akan saya adopsi sebagai indikator. Maka tindakannya namanya tindakan 2. Apa itu tindakan 2? Menyempurnakan standar kita dengan menambahkan indikator atau merevisi indikator kita, ya. Kemudian misalkan ada yang lain, standar kita punya standar, yaitu punya standar proses pembelajaran. Kami tapi sayangnya nggak punya pernyataan standar yang mengakomodasi ini, nggak punya indikator. Berarti di standar kita tambahkan pernyataan standar, kita tambahkan indikator, gitu ya. Kemudian ada lagi Pak di tempat lain, ternyata standarnya nggak punya sama sekali kita. Indikatornya nggak punya. Maka tindakan yang keempat itu adalah kita membuat standar baru. Standar baru itu mulai dari visi misi, rasional, dan seterusnya itu membuat pernyataan standar dan membuat indikator. Jadi ini adalah model cara untuk. Nah, ini ABC dalam standar tadi sudah saya singgung. Mungkin tidak usah saja ini. Nanti kalau diskusi saja ya. Nah, begini Bapak Ibu, saya beri tambahan sedikit ya. Ketika kita bicara tentang level indikator, karena biasanya begini Bapak Ibu, standar kita itu rata-rata, mohon maaf ini, pengalaman saya dampingi banyak perguruan tinggi, mungkin sudah tak terhitung perguruan tinggi. Ketika bicara standar itu, yang lemah itu ketika bicara indikator. Indikatornya itu kadang-kadang nggak berbunyi, tidak terukur, susah dimengerti, ya itu level indikator ya. Bagian C dan D itu competence and degree. Nah, indikator itu bisa macam-macam Bapak Ibu. Bisa indikator itu di level mainnya itu di level input, bisa mainnya di level proses, mainnya di level output, mainnya di level outcome, mainnya di level impact. Tergantung Bapak Ibu itu perguruan tingginya di level mana, gitu ya. Contoh di level input, misalkan standar tentang
yang mengatur tugas akhir. Misalkan Kaprodi bertanggung jawab memastikan tugas akhir berjalan sesuai standar apa namanya sesuai standar gitu ya. Tapi begitu mau indikator kita bingung ya. Apa ini indikatornya gitu ya? Kalau bermain di input maka mungkin salah satu indikatornya adalah ketersediaan panduan tugas akhir atau SOP tugas akhir dan seterusnya. Ini yang mengatur tentang yang memuat tentang monggo gitu ya. Itu adalah kalau bermain di input. Kalau bermain di proses misalkan jumlah minimal pertemuan dalam bimbingan tugas akhir antara dosen ini berapa kali. Ini main di proses. Kalau main di output adalah rata-rata waktu penyelesaian tugas akhir sekian gitu ya. Jumlah publikasi atau HAKI dalam persen mahasiswa yang tugas akhir sekian. Atau mainnya di outcome, jumlah artikel yang disitasi, bukan hanya jumlah publikasi, tapi jumlah artikel yang disitasi atau mungkin jumlah artikel yang publish di mana gitu ya, monggo ya, atau produk yang dihilirisasi sekian. Atau main di impact, skor Sinta dari ini dihasilkan dari publikasi sekian ya. Ini adalah contoh kita bermain di mana. Dan ini saya yakin tidak akan diatur. Tidak akan diatur di dalam SNDikti. Kita sendiri yang harus melakukan. Nah, bagaimana kita contoh implementasinya? Ya, kita akan. Tapi mungkin sebelum contoh, mungkin kita buka dulu forum diskusi kalau ada yang ingin ditanyakan dulu. Mungkin saya buka dulu. Silahkan kalau ada yang ingin diskusi supaya tidak apa, tidak dia apa monoton. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan Bapak dan Ibu sambil kita hela nafas dulu ya. Masya Allah, sangat luar biasa sistematis ya penjelasan dari Pak Ari tadi itu, mulai dari apa menyampaikan struktur dari SNDikti, kita ulang yang dari minggu lalu itu, kemudian poin-poin dari apa dari Permendikbud yang bisa menjadi kebijakan, kita pilih itu. Kita pilih yang bisa menjadi istilahnya Pak Ari tadi itu belanja rujukan ya. Saya ingat-ingat tadi itu belanja Iya, rujukan oh, untuk belanja rujukan. kebijakan dan Ya, belanja rujukan untuk indikator ya, standar atau indikator. Silakan Bu Siti Rohmah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan nama saya Siti Rohimah, Pak, dari ya, siap. Universitas Galuh Ciamis. Dari Ya. mana Bu? Maaf. Dari Universitas Galuh Ciamis. Salam Oh, kenal, ya. Bu. Salam kenal, Pak. Mudah-mudahan, Alhamdulillah, nih materinya sangat pas sekali dengan program kita, rencana kita, karena kami dari Penjaminan Mutu sedang Maaf, mengusung. di saya putus-putus, Bu. Apa ini Ya, Bapak Oh, itu enggak? itu ya. ya. Iya, Ah, iya, iya. Maaf. Agak Ya. putus-putus memang sama Pak. oke. Ya. Sekarang sudah jelas, Pak? Ah, jelas, Halo. jelas. Oke, Ya, maaf saya cari tempat dulu biar bisa jelas ininya. Eh, ini materi yang barusan di Bapak sampaikan itu sangat pas sekali dengan sekarang kami sedang merancang mau menyusun untuk update dari dokumen mutu kita karena ya. kami belum mengadaptasi dari kebijakan baru gitu, Pak. Jadi barusan yang terakhir sekali yang Bapak ada tabel-tabel itu sepertinya kami sangat membutuhkan tuh, sangat membutuhkan materi ini gitu Pak, untuk kami merancang kembali, untuk melihat Ya. referensi yang terbaru, kemudian kami menganalisis dokumen kami yang ada, isinya, apakah sudah mencakup keseluruhan atau belum gitu. Kalau berkenan, mungkin kami minta di-share untuk apa? Minta di-share materinya, Pak, untuk eh, yang barusan Bapak sampaikan. Gitu. Terima kasih sekali loh dalam bulan puasa ini banyak sekali ilmu-ilmu yang saling bertebaran dan sangat bermanfaat bagi kami, termasuk hari ini, gitu ya. Kami mendapatkan penjelasan, mendapatkan
upgrade pengetahuan dari sistem penjaminan mutu. Terima Ya, kasih, Pak. baik, terima kasih. Ya, insya Allah nanti materi bisa diinikan dari GS 399 ya. Insya Allah sudah akan di-share. Kalau termasuk misalkan ini saya beri ilustrasi ya nanti monggo ini saya memberi contoh sekaligus tadi karena sedang apa namanya kita berbicara tentang menyusun standar gitu ya. Saya coba berikan ilustrasi bagaimana menerapkan apa yang tadi kita bicarakan ya. Yang pertama, Bapak Ibu masih ingat yang pertama apa? Belanja. Belanja. Belanja dari mana? Kita lihat Permendikbud nomor, mohon maaf kita masih fokus di standar proses pembelajaran ya. Kita apa namanya lingkup dari standarnya kita sedang menyusun namanya standar proses pembelajaran ya. Pertama kita rujukan pertama itu Permendikbud 53 tahun 2023. Oke. Rujukan yang kedua IAPS 4.0 dan PT program sarjana. Apakah hanya ini Pak? Enggak. Bapak Ibu tadi kan bisa banyak sekali rujukan. Saya hanya memberikan contoh saja bagaimana apa namanya merujuk ya. Kita lihat supaya ini Bapak Ibu bisa punya gambaran itu ya. Contoh kita akan merujuk dari IAPS matriks penilaian walaupun ini sudah nggak berlaku itu maksudnya apa namanya sudah ini ya. Tapi isinya bagus itu bisa dipakai gitu loh untuk memperbaiki kita itu nggak apa-apa. Wah, ini nggak kepake Pak. Enggak, bukan begitu cara ininya, cara berpikir ya. Kita lihat Bapak Ibu mungkin kenal dengan ini ya, bisa lihat ya matriks laporan evaluasi diri ya, bisa nampak atau tidak? Bisa, Pak. Nampak Oke. ada. Nah, pertama sekali kita harus tahu proses pembelajaran itu ada di mana. Tentu kalau ini 9 kriteria, ini karena yang ngasih lama kan 9 kriteria. Kita harus tahu bahwa itu pasti di kriteria pendidikan. Kriteria pendidikan, yuk kita cari kriteria pendidikan. Pendidikan, bla 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 bla. Mana ya pendidikan ya? Sumber daya manusia, nah kriteria pendidikan, keuangan. Nah, mulai masuk ke sini, ya. Mudah-mudahan nampak Pak Ibu sekalian. Nah, di kriteria pendidikan yang pertama itu keterlibatan pemutakhiran kurikulum. Tadi sudah saya beri contoh di gambar yang masih ingat apa enggak gitu Bapak Ibu, masih mudah-mudahan masih ingat yang tadi saya sampaikan. Masih ingat ya? Oh, itu bukan diproses, itu ada diisi atau di kurikulum Pak. Berarti itu nggak masuk. Oke, berarti yang ini jangan diambil, bukan belanja gitu ya. Nanti itu diambil oleh tim yang merumuskan kurikulum. Ya. Ini juga kurikulum masih di kurikulum ini bagian ini kurikulum. Ini kurikulum. Nah, baru masuk di dalam rencana proses pembelajaran masuk Pak ini ketersediaan kelengkapan dokumen RPS dan kedalaman keluasan. Yang namanya belanja itu di blok, di kontrol C, kemudian ditaruh di sini. Nah, ditaruh di sini. Ditaruh di sini. Ya, di kontrol C taruh di sini. Kedalaman juga taruh di sini. Referensi rujukan ini jangan lupa. IAPS, matriks penilaian, indikator nomor 40 bagian A. Betul nggak? Bagian A. Ya, ini bagian A, indikator nomor 40. Gitu ya. Ini namanya belanja, 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 belanja. Gitu ya. Oke, bisa diterima ya Bapak Ibu sekalian. Terus kemudian juga Permendikbud, misalkan ini sudah habis belanjanya ya, misalkan saja sudah habis. Saya asumsikan kemudian belanja kemudian di Permendikbud. Itu tadi Pak Hari bilang pasal 11 sampai pasal 25 ya. Kita harus tahu Permendikbud tadi ya. Di mana ya rencana itu ada di mana tadi rencana? Rencana. Nah, ini bunyinya kan di sini, proses pembelajaran. Tadi proses itu minimal ada 3 ini. Apa itu? Perencanaan, pelaksanaan, penilaian. Itu konten dari proses pembelajaran. Kemudian pasal 12 mengatur perencanaan proses pembelajaran itu isinya 3 hal ini. Sudah, ini nggak penting kayaknya Pak. Ini menurut saya ini penting, jadikan apa ini? Jadikan daftar istilah saja. Oke, saya ambil nanti saya jadikan daftar istilah Pak ya bahwa proses pembelajaran itu isinya ini. Kemudian proses pembelajaran harus dilakukan ini. Wah, kayaknya penting ini.
Katanya kalau RPS itu yang nyusun itu dosen yang bukan pengampu kok kayaknya nggak keren atau yang nyusun RPS harus dosen pengampu. Wah, ini penting saya jadikan standar ini. Di sini perencanaan proses pembelajaran, tak copy, tak taruh di sini. Ini sumbernya dari sini. Setelah itu belanja lagi. Belanja lagi, loh kok sudah pelaksanaan? Oke, kita stop dulu. Kita sudah selesai di perencanaan proses pembelajaran. Sudah dapat 3 ini, alhamdulillah ya. Standar proses pembelajaran, bagian perencanaan ya. Apakah hanya seperti ini? Ya mohon maaf enggak Bapak Ibu. Ini saya itu nanti tak beri contoh, ini kurang detail ya, tapi ya nggak apa-apa. Ini sudah bagus, ini sudah belanja. Terus kemudian kita ngelihat tadi, ngelihat apa? Ngelihat punya kita gimana? Punya nggak standar terkait? Punya nggak standar proses pembelajaran? Sudah, ini sudah Pak, ini true ini Pak, sudah saya sudah punya ini. Tep, kalau sudah punya, ini false. Nah ini nanti akan harusnya ini akan berubah ya. False, false ini true. Mohon maaf ini karena tampilannya itu kurang ini ya. Tapi ini sudah. Dia akan T3. T3 itu apa? Ya, memasukkan ini. Indikator saya nggak punya, Pak. Pernyataan standar juga nggak punya tentang ini yang mengatur ini, Pak. Oke, berarti kalau nggak punya, berarti kita sudah punya rumahnya, yaitu standar proses pembelajaran sudah punya. Apa yang dilakukan? Nyusun. Nah, nyusun di sini. Pak, ini otomatis ini saya buatkan otomatis ya. Yang tadi otomatis nyusun apa? Pernyataan standarnya bagaimana? Coba kalau dokumennya itu ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran. Bunyi pernyataan standarnya enaknya seperti apa ya? Saya beri contoh, ini contoh saja. Kaprodi, lupa kenapa Kaprodi? Karena biasanya begini Bapak Ibu. Ini A itu ABCD kan ya, audience. Kalau kita itu nyusun standar langsung ketersediaan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran ini Bapak Ibu nanti ngaudit siapa? Ngaudit dosen, ngaudit kaprodi, atau ngaudit siapa? Kalau nggak ada A-nya, audiensnya yang bertanggung jawab atau yang bertindak melakukan standar ini nanti pada saat AMI atau audit mutu internal itu nggak tahu siapa yang melakukan. Pelaksana pun itu baca standar sini juga bingung, nggak ada yang melakukan, tenang saja, nggak bukan tugas saya. Tapi kalau ditulis kaprodi, oh saya kaprodi, wah berarti saya harus memastikan ini. Memastikan apa? Setiap mata kuliah didukung dengan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester sama seperti persis. Cuman ini dirubah menjadi pernyataan standar saja. Siapa yang melakukan? Kaprodi. Apa indikatornya? Ketersediaan dokumen ini. Berarti narasi tadi menjadi indikator. Ketersediaan dokumen rencana pembelajaran semester. Terus indikator ini tentu ada tambahannya yang memenuhi sebagian melampaui. Lupa kenapa kok saya bagi menjadi 4? Ini karena mohon maaf akreditasi yang sekarang itu sifatnya semua kualitatif. Jadi saya ngikut ini baru saja dibikin. Biasanya itu nggak seperti ini. Biasanya skor 1, 2, 3, 4. Tapi saya lihat ini cocok saja sih untuk memenuhi itu seperti apa, melampaui seperti apa, memenuhi sebagian seperti apa. Standar kita itu targetnya itu ada di level ini ya, di level memenuhi. Apa warnanya apa ya? Mungkin menariknya di warna ini aja. Targetnya memenuhi ya. Sehingga Bapak Ibu sekalian sudah punya nanti dalam dokumen standar itu isinya ini pernyataannya, ini indikatornya sampai dengan saat ini. Ya, jadi yang diambil apa? Yang diambil sampai dengan memenuhinya. Ketersediaan kelengkapan dokumen nanti dituliskan mencakup capaian pembelajaran, bahan kajian, metode, dan seterusnya ditinjau, disesuaikan secara berkala dan dapat diakses oleh mahasiswa. Kalau pengen melampaui, dilaksanakan secara konsisten. Lupa kok bisa nulis kalimat ini dari mana? Kalimat itu dari sini. Nah, ini loh yang ada di mana tadi? Nah, yang ini. Nah, ini skor 3 itu memenuhi, itu skor 4 itu melampaui, ini memenuhi sebagian, ini tidak memenuhi. Gitu ya. Nah, akan menjadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi ya, dokumen standar kita yang mana? Ya ini isi pernyataan standar, kemudian nanti di bawah ada indikator ketercapaiannya adalah indikator ini digabung dengan memenuhinya ini. Ketersediaan dokumen RPS.
yang mencakup target capaian dan seterusnya. Itu kalau mau dibikinkan dalam bentuk dokumen, ya. Kemudian ini semuanya itu langsung kita bisa susun instrumen AMI-nya. Tuh isi standarnya begitu, indikatornya yang tadi rujukan ini, yang tadi indikatornya yang ini, tapi kita kan menilai 4 langsung bisa. Nah, pada saat audit itu auditi diminta untuk menilai apakah Anda memenuhi atau tidak ini dengan kondisi saat ini. Bisa saja sih Bapak Ibu kalau mau lebih keren ini di-insert satu kolom, ini di left, ini isinya bukti fisik ya. Link bukti fisik begitu ya. Namanya nanti bisa diinginkan. Link bukti fisiknya ada atau tidak. Mohon maaf ini harusnya di-delete ya. Tidak ada ini ya. Nah, link bukti fisik. Kemudian nanti pada saat audit, ini harusnya warnanya warna yang ini, karena dia itu sudah ini. Yang apa namanya warna kuning itu adalah warna pada saat audit, pada saat audit. Oke, setelah ini memenuhi, ternyata kesimpulannya apa? Kesimpulannya enggak, ini hanya memenuhi sebagian, auditor memutuskan seperti itu. Kayaknya masih memenuhi sebagian, karena tidak semuanya punya RPS. Akan jadi temuan? Ya, ini otomatis jadi ya. Kalau ini memenuhi, melampaui, maka tidak ada temuan. Kalau tidak ada temuan, fokusnya auditor itu di sini, ruang peningkatan. Kalau ternyata ini adalah tidak memenuhi, maka ada temuan, maka di sini akan kosong, maka fokusnya ke PTK, permintaan tindakan koreksi yang disusun dengan kaidah PLOR kalau Bapak Ibu nyusun temuan. Bagaimana PLOR? Nah, itu ada pelatihannya tersendiri, audit mutu internal. Nomor PTK-nya, nomor berapa, nomor 003 atau berapa. Nomor temuan ya. Kemudian nanti catatannya. Nah, ini semuanya itu bisa di-print dan bisa menjadi diotomatiskan dalam Excel bisa, dijadikan ke dalam sistem informasi juga bisa, sehingga akan menjadi instrumen audit mutu internal untuk standar proses pembelajaran. Dan ini bisa terus diteruskan sampai akhir. Ini tadi saya berikan contoh, saya kasih warna-warna itu, Kaprodi itu audience, warna ini B-nya, behavior-nya, RPS ini C-nya, kompetensi itu nanti di indikatornya, degree-nya dari sini. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan ya.